هذا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد سعادة الأفاضل حضرات المشايخ para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang kita hormati penceramah kita yang barusan Kiai Haji Ahmad Sabroni Anas. Sudah banyak ilmu yang tadi kita dengarkan dari guru kita, maka saya ingin sedikit mengajak mengenalkan Bapak Ibu tentang keilmuannya. Bapak Ibu tolong jawab yang kompak NU. Siap Bapak? Siap. Siap Ibu? Siap. Jawab NU yang kompak. Tahunan libur lagi deh NU. Ada yang masih? Ayo Bapak, jangan depan. Syuriah ulama NU. Tanfidiyah pelaksana Mustasyar penasehat muslimat ibu-ibu. Ingat-ingat ya, ibu-ibu muslimat yang masih mudahan fatayat ya. Bapak-bapak NU, ibu-ibu muslimat. Ulangi yang kompak. Bapakku NU, ibuku kakak sorban serba yuku fatayat bagiku tahlilan saben malam ulang tahlil pada lenteng apa di samping kanan kiri saya apa namanya banser. Nih bapak-bapak yang tahu kepanjangan banser maju. Bapak-bapak yang tahu kepanjangan banser maju saya kasih hadiah. Nggak ada yang tahu kakak Dede Mahaya. Nggak ada yang tahu sebelah sini ada kepanjangan banser apa? Kepanjangan banser. Sini. Kepanjangan banser itu apa? Barisan Ansor Serbaguna. Apa Pak? Barisan Ansor Serbaguna. Alhamdulillah aman dulu saya. Agak jadi sudah saya. Walaupun mereka kelihatannya serem, hatinya lembut Pak. Barisan Ansor Serbaguna. Palura masih ada ya? Bapak-bapak, siapa yang hafal Pancasila? Di bapak-bapak. Bapak-bapak yang hafal Pancasila yang malu dengan Palura. Oh ada anak sini nak. Nah sini maju. Sini. Satu orang sebentar. Sini. Mau kasih hadiah, Pak Ustaz kasih hadiah. Sini. Namanya siapa? Reja. Pak Reja. Iya. Kelas berapa? 4B. 4B. Ayah masih ada? Masih. Ibu? Masih. Ada di mana? Di rumah. Iya, Palura rajin banget. Bapak ibunya di rumah, anaknya ngaji. Pak Reja hafal Pancasila? Apa Pancasila? Harus hafal, coba terusin Pak Ustaz ya. Kamu terusin. Kan di sekolah suka Pancasila kan? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 4. Masyarakat yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat adik kita hafal Pancasila. Pak Reja, nih habis ini kamu saling mau Palura. Ya, udah saling dulu, saling. Terima kasih Palura saling. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya dari WA bisikin maksimal sampai jam 11. Saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sabroni Anas.
Hari ini kita berada tepat di malam 27 Rajab. Artinya kita masih berada di minggu terakhir bulan Januari. Kita berada di minggu terakhir bulan Rajab. Maka mudah-mudahan kemuliaan minggu terakhir bulan Rajab masih begitu banyak bercucuran dari Allah untuk seluruh jamaah yang hadir. Amin. Nanam padi di pinggir kali, yang hadir malam ini semoga banyak rezeki. Sedikit semangat, amin. Nanam padi di pinggir sawah, yang hadir malam ini semoga tambah berkah. Hidupnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, akhir hayatnya husnul, amin ya rabbal alamin. Maka di minggu terakhir bulan Rajab kita selalu bermohon, ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Ada syair yang sangat tidak asing, sholli wa sallim, diganti dengan doa Rajab, diganti dengan doa bulan Rajab. Kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sabana wa balighna Ramadana, wa sabana wa balighna. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sabana wa balighna Ramadana, wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma amin ya rabbal. Dari sekian banyak nasihat dari Nizam Rodi tadi, saya hanya ingin 3 saja. Mari sepulang dari acara ini, sesuai judul yang ditulis, ada kalimat peringatan, ada yang diingat-ingat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini kita semua mendapatkan 3 hikmah ini. Yang pertama, tazidul iman. Kita semua bertambahnya iman. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin tebal. Sebaliknya, pulang dari sini jangan sampai iman kita semakin menurun, semakin melemah, semakin menipis. Bagaimana cara menguatkan iman? Satu ketika Nabi pun ditanya oleh para sahabatnya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara menguatkan, menambahkan iman kami? Maka Nabi menjawab, "Aqsidu min qawli la ilaha illallah." Pak, kemana Pak? Pak, mau BBC ya. Kalau pulang bareng-bareng ntar ya. Bu, kuenya masih ada. Kalau habis kita lagi ke panitia. Kata Nabi, aksimu min qawli la ilaha illallah. Perbanyak dalam lisan dan qalbu kita berzikir kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, al kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Bapak-bapak di sini di masjid ini saya yakin sering berzikir kalimat itu. Apalagi di sini kalau ada yang meninggal dunia Pak Lurah pasti tahlilan. Betul Pak Lurah? Orang di sini kalau meninggal dunia ada tahlilan. Itulah tradisi kita di Indonesia dan itulah tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi NU. Orang tahlil selalu membaca halala yuhallilu tahlilan. Bahasa Arab memang begitu, halala yuhallilu tahlilan.
biasa dikasih akhiratan. Orang kawin, kawinan. Pakai sarung, sarungan. Orang sunat, Sunatan. sunatan. Orang tahlil, Tahlilan. tahlilan. Nyambung bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Kita semua membaca la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan. Dipanjangkan. Biasanya 3 kali kan Pak ya? 3 kali Bu ya. Lalu kesini cepat. Itu ada hadisnya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Siapa yang baca la ilaha illallah dipanjangkan, apa kata Nabi? Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Allah hapus dosa kita yang sebanyak 4.000 walaupun dari dosa-dosa besar. Amin ya rabbal. Makanya orang lambang jaya kalau ada yang meninggal dunia semangat. Apalagi kalau yang meninggal dunia orang kaya, semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul Pak? Tapi kalau orang miskin, orang kampungnya, awas jangan diskriminasi, nggak boleh. Tetap semangat. Kalau ingin terus bertambahnya iman, orang yang sering membaca kalimat ini, insya Allah nanti akhir hayatnya dengan kalimat ini. Amin. 1. Tazidul iman. Pulang dari sini iman kita semua semoga bertambah. 2. Setelah iman bertambah, pulang dari sini kita semua semoga quwwatul ibadah. Ibadahnya tambah kuat. Bapak-bapak khususnya di masjid Nurul Iman, cahaya iman artinya karpetnya indah, bagus, masjidnya luas, semoga tambah kuat jamaahnya. Amin. Alhamdulillah penuh sampai keluar-luar katanya. Penuh sampai di dalam ada siapa? Ada. As-salatu khairum minan naum. Ibu bangun duluan, bangunin bapak suami kita. Pak, subuh, kata bapaknya. Ibu jangan putus asa. Balik Pak, subuh. Yang ketiga ibu tambah sayang. Pak, bangun. Maka bapak istri suami ibu langsung terjepit. Bangun. Mana siapa yang tidur? Terutama sudah dengerin suara azan subuh. Pada musolli lalu dia tidak sholat, meninggalkan sholatnya, melanjutkan tidurnya. Maaf balas syaitan fi udhuni. Syaitan akan mencingi telinganya. Syaitan akan mencingi telinga kita. Orang yang sering mencingi telinganya oleh kencingnya syaitan, nanti terbiasa kalau mendengar suara azan, kupingnya pura-pura budak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga ada, gitu. Itu ciri-ciri kupingnya waktu subuh sering dikencingi setan. Naudzubillah. Bangunin ya Bu, bangunin buat sholat subuh, jangan bangunin yang lain. Bangunin sholat subuh, kuwatul ibadah. Bapak semua ini kalau bapak sholat jamaah diperiksa langsung oleh malaikat sop pertamanya. Dan makanya orang rebutan sop pertama kan gitu ya. Karena yang diperiksa sop pertama kata malaikat ya Allah, jamaah masih turun iman semuanya. Sop pertamanya ngadep kiblat, pusat bilang kiblat. Tapi ya Allah, hati dan pikirannya kemana-mana ya Allah. Ada dengan utang, ada dengan kerjaan, ada dengan janda. Begitu kira-kira ya. Ya, aku aja dah sama kayak ngomongnya. Walaupun sop pertama mahal Allah, ya Allah. Lalai, soleh, jangan kata Allah. Periksa imamnya periksa. Ya Allah, imamnya bacanya fasih, panjang benar bacanya. Tapi di hatinya ada dia ya Allah. Yuraun. Tadi
Itu imamnya. Berarti bukan imam di sini, bukan imam di sini mah pendek-pendek ya, pendek-pendek ya. Jangan panjang-panjang di sini mah. Ya. Iya, kalau yang panjang-panjang bahaya. Imam khusyuk dengan panjang bacaannya, makmum khusyuk dengan hayalannya. Akhirnya semua dibaca, merek sarung dibacain, tulisan di dinding dibacain. Itu kalau imamnya kepanjangan. Insya Allah imam di sini mah. Kalau makmum ngikutin imam, imam ngikutin makmum ngikutin imam, imam ngikutin. Nah, imam ngikutin ilmunya, imam ngikutin. Makanya kalau jadi imam harus tahu ilmu sholat. Jangan kayak orang sono lagi sujud imamnya tertutup. Lagi sujud imamnya tertutup. Tahu dia kalau tertutup bantah, dia pergi itu imam. Lah kata makmum ini sujud lama ya. Kelamaan akhirnya sok pertamanya gak sabar. Dia ngomong, gue imam udah gak ada. Ini gara-gara imam on nih. Masa tinggalin jamaah lagi sujud kasihan. Nunggu duduk dulu dan gak usah ngomong, aku bentuk gantinya. Gak usah ngomong begitu, nanti makmum yang di belakangnya menggantikan. Ayo, kuwatul ibadah. Sholat imamnya diperiksa, jamaahnya diperiksa, lalu yang terakhir malaikat memeriksa softnya, barisannya. Di sini sudah ada garis karpet, enak bapak tinggal nginjak garis ini pasti lengkap. Ya, lurus. Makanya imam selalu ngomong sawu subuh, inna tasjiyat subuh min qabla sholat. Iya, dari kiai. Rapatkan, luruskan. Tapi rapatnya jangan sampai nginjek kaki. Ada di sini begitu, Kiai? Gak ada ya? Di Solo mana? Kaki injek-injek. Gak ada di sini mah, gak ada. Rapat biasa aja, rapat biasa aja. Begitu melihat lurus sopnya imam, sopnya barisan, Allah akan mengatakan wa izzati wa jalali, mereka adalah sholat khusyuk berjamaah untukku. Tuh Pak, hebatnya sholat jamaah. Kuwatul ibadah. Semoga ibadah bapak jamaahnya tambah kuat. Ibu-ibu di rumah, di rumah ibadahnya tambah kuat. Banyak ibadah yang bisa ibu lakukan di rumah sebagai wujud menguatkan ibadah kita. Contoh, ibu kalau di rumah, kalau di rumah ibu jangan galak sama suami, ibu. Jangan galak sama suami. Suami kita kasihan kalau ibu berbuat dosa, suami itu menanggungnya. Kalau suami berbuat dosa, ibu nggak ikut nanggung. Kadang bapak-bapak lagi sholat jamaah, istri di rumah lagi ngomongin orang, lagi sholat dapat kiriman dosa dari istrinya. Itu nasib kita, Pak, sebagai suami. Makanya tolong jangan galak sama suami. Pak juga jangan galak sama istri. Jagalah istri Pak, jangan kau galaki. Doanya istri harumnya surgawi. Betul Bu? Pak, mau nggak istri kita nanti di surga jadi bidadari kita? Mau nggak? Oh jadi kesenangan. Bu, mau nggak ibu nanti di surga jadi bidadari suami Bu? Tuh, mau kompak mau istri mah. Lebar-lebar ragu amat namanya. Istri kita yang solehah sampai akhir hayatnya dan bapak orang yang soleh nanti di surga ketemu. Istri kita jadi bidadari kita. Makanya bapak pulang dari sini kuatkan ibadah di rumah tangga, semakin manis dengan istri, lebay sedikit nggak apa-apa. Memanjakan, menghaluskan, melembutkan. Ibu sering pandang suami, suami sering pandang istri. Di rumah saling pandang-pandangan. Istri sendiri sering dipandangin. Yang isi orang sering dipandangin. Oh, ibu ya,
Ibu juga sama, suami sendiri sering dipandangin. Itu menguatkan amal mutabarruk wa kunna mutabarri'atun. Begitu banyak amal di rumah tangga kita sebagai bentuk menguatkan ibadah. Terakhir yang ketiga, pas 5 menit lagi jam 11. Saya kalau ceramah selalu ingat jam biar nggak kelewatan. Karena mau lama, mau sebentar, amplopnya udah dilem. Ya kita bro ya. Yang ketiga, hikmah pulang dari sini, warga Lambang Jaya, Palurahnya, ketua BPD-nya, semuanya kita semua semoga tathhirul qalbi. Setelah tazidul iman, setelah quwwatul ibadah, dan yang ketiga tathhirul qalbi, hati kita semoga disucikan, dibersihkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi sebelum berangkat Isra, dadanya dibelah oleh malaikat, dicuci karena Nabi sudah suci, ditambah kesuciannya oleh Allah. Kita pun selama ini kalau mau ke masjid, ya, ini maknanya Pak, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kita selalu belajar sholat dari masjid ke masjid. Kalau mau ke masjid bapak-bapak, ayo hilangkan kesombongan dalam hati kita. Ada orang jamaah ke masjid, nyampe di masjid jadi hakim, nyala-nyalain orang dalam sholat. Bapak, kalau ada sedikit perbedaan sholat jangan disalah-salahin. Apalagi merasa benar sendiri, biarkan. Kalau bapak ketemu di masjid lain, ada yang tahiyat akhir, at-tahiyatul, jadinya digoyang-goyangin begini. Pernah ngeliat begitu Pak? Jangan disalah-salahin. Ya, kalau di sini mungkin gak ada yang bergoyang, tapi di masjid ada yang senang bergoyang-goyang Pak. Tapi kalau bapak melihat goyangan tangannya begini, tangkap itu jadinya tuh. Kalau ada yang jadinya begini, tangkap. Itu namanya mengganggu orang sholat. Masa goyangannya begini sholat tahiyat? Itu namanya orang tamu ODP. ODP orang dan bisa. Tapi kalau perbedaan yang lain, masalah sedekah, ya, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, jangan nyala-nyalain, jangan nyala-nyala. Dan ada dalam hatinya merasa sombong, merasa paling benar. Itu buang. Orang Lambang Jaya nggak kayak gitu ya, nggak ada ya. Itulah konsep tathhirul qalbi. Dan satu, tazidul iman. Semoga bapak ibu semua bertambah iman, amin. Dua, ibadahnya tambah kuat, amin. Dan hati kita semakin jauhkan dari penyakit hati, amin ya rabbal alamin. Segitu aja, pas jam 11 saya ngomong ikan kakap, ikan patin. Bilang cakep apa yang cakep? Bilang cakep, pulang dari sini sendalnya cakep. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada suku di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada tanah lapang, yuk kita bikin subur lagi. Ada itik dimakan tikus. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada kue, saya ambil plastik mau saya bungkus. Alhamdulillah bil wusul biniyatil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil ummah wa tanfarju bil murad wa tudra bil haramij wa nalu bil raghib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wa yazil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
حمده الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ولاخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والخير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وفق الى الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.